4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini batas akhirnya 1. Ini perhatikan kalau misalkan 4 faktorial, maka sama dengan ini ya. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 faktorial ini akan sama dengan 5 kali 4 faktorial. Jadi ini jadi rumus ya. Jadi rumusnya sebenarnya adalah ketika kita mencari satu nilai dari n faktorial, maka sama dengan n bilangan tersebut dikalikan dengan n min 1 difaktorialkan. Dan ini rumusnya ya. Ya. Nah, ini jadi rumus ya. Atau artinya kalau diuraikan akan sama dengan ini. N faktorial adalah N kali N min 1 faktorial berarti N min 1 ini faktorial kali N min 2 kali N min 3 dan seterusnya sampai kali 1. Dan begini ya rumusnya. Maka kita ambil dua dari rumus ini ya. Kita ambil nilainya ini. 5 faktorial ketemu dengan 4 faktorial. Kalau misalkan yang dicari 4 faktorial, maka hasilnya adalah 4 kali 3 faktorial. Ini. Ya, karena dilihat dari ini ya. 5, 5, kemudian ini 4 faktorial atau n-1. Nah, proses ini Anda perhatikan 5 faktorial dan 4 faktorial, artinya 5 faktorial ini sama dengan bilangan tersebut dikalikan n-1 4 faktorial. Jadi kalau misalnya suatu bilangan ada begini dan begini, maka kalau ini dijadikan satu function, ya jadikan function, dengan kemudian misalkan namanya faktorial, nama functionnya ya, dengan argumennya adalah ini integer n begini. Nah ini apa kemarin? Argumen atau input ya dengan input n, maka di dalam produk programnya ternyata adalah n tersebut kali dengan n min 1 faktorial. Nah, kata faktorial di sini memanggil dirinya sendiri. Tetapi nilainya bukan n lagi tapi n min 1. Nah, inilah yang disebut dengan rekursif. Ya. Jadi rekursif itu adalah satu fungsi yang kemudian di dalam prosesnya dia memanggil dirinya sendiri. Dimanggil fungsi tersebut. Ya, ini disebut dengan rekursif ya. Kenapa rekursif ini perlu? Nah, salah satunya sekarang muncul ada data science. Ini ya. Di dalam data science itu satu perhitungan atau looping terkadang tidak pernah batasan berhentinya tidak ada. Sampai didapat suatu nilai. Ya, sampai didapat suatu nilai tertentu. Nah, makanya kemudian data science yang disebut dengan machine learning ini banyak menggunakan metode-metode atau fungsi-fungsi yang sifatnya rekursif sampai mendapatkan nilai tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan rekursif. Contohnya adalah faktorial. Ya. Oh, jadi 2 ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita coba jelaskan tentang rekursif. Misalnya gini ya, rekursif. Ya, fungsi rekursif tadi adalah satu fungsi yang kemudian memanggil dia sendiri ya. Satu function yang dalam prosesnya
call, memanggil fungsi tersebut ya, function tersebut ya. Contoh lain misalkan yang menggunakan fungsi tersebut ya. Contoh misalkan kita mendapatkan satu deret ya. Satu deret. Misalkan deretnya adalah deret misalkan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Maka Anda lihat misalkan ini N adalah 1, hasilnya 5. N2 sama dengan 10. N3 sama dengan 15. N4 sama dengan 20. N5 sama dengan 25. Maka Anda mencoba melakukan analisa terhadap fungsi deret tersebut. Maka di deret tersebut Anda akan melihat bahwa di sini terjadi selisih angka 5. Maka angka 5 ini akan menjadi konstanta gitu ya. Konstanta rumusnya. Ya. Jadi rumusnya bagaimana? Jika N sama dengan 2, hasilnya adalah 10. Jika N sama dengan 3, hasilnya adalah 15. Anda perhatikan di sini. Di dalam indeks 1, 2, 3, 4, 5, misalkan di sini N, maka menghasilkan suatu nilai tertentu di sini, pasti ini akan dalam bahasa program akan terjadi loop. Ya. Looping, kita ulang ya. Kita ulang tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5 terus gitu ya. Berarti setiap ada kenaikan ini selalu tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Padahal misalkan kita sebutkan F ke 1 hasilnya 5, F ke 2 sama dengan 10. Ya, 2 sama dengan 10. Ya, yang gini. F ke 3 sama dengan 15. Maka Anda di sini akan melihat rumus sederhana mungkin N kali 5 gitu ya, rumus sederhana. Tapi kita ambil rumus rekursifnya. Berarti rumus fungsi utamanya adalah F1, F2, F3, kemudian F4 sama dengan 20. Ya, kita lihat sekarang gini ya. Kita berpikir rekursifnya ya. Kalau rumus sudah ketemu ya. Sekarang kita berpikir analisa yang pertama, nilai pendekatan pertama selalu 5. Ya, selalu 5. Jadi 5 ini adalah nilai awal. Gitu ya. Kalau misalkan F ke 0, F ke 0 berarti F ke 1 adalah plus 5. Ini kita coba misalkan ini ada kata 2. Ya, 2. Berarti ini proses ini diulang 2 kali. Proses ini diulang 3 kali. Proses ini diulang 4 kali. Sekarang yang kita lihat adalah ini terhadap ini. Ini terhadap ini. Ini terhadap ini. Ini terhadap ini. Ya, perhatikan. Di sini berarti ada kata plus tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ini enggak tahu apa ya, deret apa ya? Aritmetik ya. Deret aritmetik ya. Nah, fungsinya supaya nanti kita menemukan ini, formula ini. Kita menemukan formula ini. Ya. Ya, karena ini Fn ini adalah hasil Fn ya. Jadi ini F ke N
itu akan sama dengan F ke. Ini kan 4, N-1 sebelumnya ditambah dengan 5. Ini rumusnya. Jadi mengerti maksudnya ini ya. Anda perhatikan di sini. F ke-1 adalah 5. F kedua adalah F ke-1 ditambah 5. Jadi F ke-1 ini sama dengan 5. F kedua sama dengan, supaya terbukti ya, F ke-1 ditambah 5. F ketiga sama dengan F kedua ditambah 5. F keempat sama dengan F ketiga ditambah 5. Nah, ini Anda perhatikan perulangan ini. Nah, Anda sudah mendapatkan perulangannya. Ketika Anda sudah mendapatkan perulangannya, maka ini bisa menjadi suatu rumus rekursif. Ya, karena ini kan F ke N sama dengan F ke N-1 ditambah dengan 5. F ketiga sama dengan F kedua ditambah dengan 5. Jadi nanti adalah fungsi ke N sama dengan fungsi ke N tersebut dipanggil lagi, dikurangi 1, hanya argumennya diturunkan 1, ditambah dengan 5. Bisa dimengerti maksudnya? Jadi kalau misalkan nanti dalam bahasa program, ya, maka akan menjadi begini. Function, kita pakai Java ya, bukan pakai C ya. Kalau pakai Java langsung ya. Pakai Java langsung ya. Namanya misalkan, ini fungsi apa ya ini? Fungsi deret misalnya gitu ya. Deret, misalnya kasih nama deret 5 sama dengan, ini argumennya, saya argumennya adalah integer n, maka di dalam program nanti adalah if ya, n-nya ini apa namanya, 1 ya, jika f sama dengan atau lebih ya, lebih kecil sama dengan f sama dengan 1, maka hasilnya return 5. Atau sebelumnya Anda definisikan integer 6, satu number sama dengan 5. Sehingga return number. Ya. Else, jika tidak, maka lakukan rekursif lagi. Ya, lakukan rekursif lagi. Rekursifnya n, ini ya, panggil lagi deret 5, ini panggil n min 1. Jadi dikerjakan lagi ya. Sampai seterusnya. Ya. Sampai seterusnya. Ini ditambah dengan 6. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi jika teman ketemu 1, maka berhenti proses looping atau Anda nggak perlu ngulang lagi. Tapi jika kemudian tidak 1, misalnya 2 dan seterusnya, maka rumus ini berlaku. Ya, perhatikan. Rumus ini berlaku jika tidak 1. Tapi kalau 1, rumus ini berhenti, tetapi menghasilkan 5. Returnnya adalah 5. Nah, ini kemudian disebut dengan base case. Ya, base case ya. Base case itu adalah kapan dari looping tersebut berhenti. Ya, kapan dari looping tersebut berhenti. Baik, kita coba selesaikan yang ini ya. Ini bagi tadi saya sudah buatkan ya. Memang agak rumit ya. Saya bagi-bagi sudah buatkan ini. Coba untuk belajar rekursif ya. Tinggal saya kasih penjelasan saja ya. Jadi untuk kasus ini saya tambahkan lagi penjelasan. Itu ada 2 pendekatan di sini ya, membuat programnya ini sudah saya buatkan ya.
Pendekatan yang pertama disebut dengan forward ataupun reverse. Jadi kalau di gambar ini ya, forward, pendekatan forward, dan pendekatan backward. Ya, backward. Kita berpikir untuk yang tambah 5 tadi ya. Kalau pendekatan forward, cara berpikirnya adalah seperti ini. Ya. Cara berpikirnya berarti kita tulis pendekatan forward thinking ya. Itu misalkan T pertama adalah 5, selanjutnya yang kita hitung adalah T n plus 1 sama dengan T n ditambah 5 atau T1. Perhatikan ya. Jadi yang kita berpikir itu adalah n-nya ditambah. Jadi hasil yang lama ditambah dengan 1. Ya. N ini tambah n plus 1. Ini forward. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini forward namanya. Jadi loopingnya mulai dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini disebut forward. Lalu bagaimana dengan backward? Kalau backward mundur ya. Misalkan kita ambil T ke-5. Maka 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Ini disebut dengan backward. Mundur ya. Jadi itu mundur. Jadi misalkan Tn-1 berarti ya T n-1 ditambah 5. T1-nya ini. Tetap ini P1. P1 ya. P1 jumlahnya 5. Hasilnya misalnya 5, 10, 15. Temunya sama. Dua pendekatan ini itu cara berpikir ya. Kemudian kita buat program. Jadi masing-masingnya ada kelemahan dan kelebihannya ya, menggunakan cara backward sama cara forward ya. Kalau kita menggunakan cara forward cukup menggunakan for. Mungkin sudah ketemu ya. Ini contohnya, bisa barusan ketikan gitu ya. Misalkan recursion. Ini kelas seperti yang kemarin kalkulator ini. Jadi saya buat kelas baru kemudian static double forward. Forward untuk deret ini ya. Kemudian saya berikan input n. Ini n. Ya, n. Input ke limit. Kemudian saya ambil inisial yang pertama itu 61 sama dengan 5. Hasilnya 0. Iya, hasilnya 0. Ini inisial. Saya kasih keterangan saja ya. Inisial programnya. Tapi Anda ingat ini disebut dengan base case, berhenti. Misalkan kemudian kita lakukan looping, kita looping aja, ini dengan cara forward ya. I sama dengan 0, I kurang dari limit. Jadi kalau limit berhenti. Limitnya berarti berapa? Misalkan kita hitung N sama dengan 5, maka dia akan berulang terus sebanyak 5 kali dari angka 0 sampai ke 4. Ketika ke 4, ya, ke 0, maka result ini sama dengan 5 karena ditambah dengan 6 dan seterusnya. Ini cara paling gampang ya. Ini paling gampang. Ya. Kalau misalkan recursion ini kita jalankan menggunakan test unit, ini hasilnya ya. Matikan dulu ya. Yang ini, recursion forward run 1. Kalau di run untuk 1, maka hasilnya 5. Ya, Anda perhatikan sekarang cara membacanya. Ya, ini yang cara forward ya. Yang pertama, ketika limit ini sama dengan 1, ya, limitnya disebut 1,
Maka di dalam bahasa program 6, ini sebenarnya di stack ya. 6, 1 sama dengan 5, result, ini inisial ya, sama dengan 0. Kemudian masuk ke sini ya. Double 1. Ya. Double 1. Limitnya ini jadi berapa? 1. Satunya masuk ke sini ya. Ini 1, sini 1. I sama dengan 0. I kurang dari 1, maka jawabnya true. Karena true, maka ini dijalankan. Result sama dengan result yang lama ini, berarti pada saat I sama dengan 0, maka result sama dengan yang lama 0 ditambah dengan 5, berarti 5. Ya. Kemudian tambah, update. I sama dengan 0, I sama dengan 1. Pada saat ini I menjadi 1, kemudian dicek di sini. Apakah I kurang dari 1? Jawabnya menjadi false. Karena false, ini tidak dikerjakan. Langsung keluar. Keluar ke sini. Keluar, ternyata ada return. Hasilnya ini diberikan ke double. Jadi hasil dari forward ini adalah ini, 5. Maka tampil di sini 5. Ya. Bisa dimengerti maksudnya? Sekarang kita coba bagaimana kalau programnya ini kita ganti menjadi 2 gitu saja ya, yang paling gampang ya. Kita jalankan, hasilnya 10. Dari mana prosesnya? Kita lanjutkan di sini. Ketika I sama dengan 1, maka ini jadi 2 ya. Ini sama dengan 2. Saya ganti warna saja. Ini 2. Ya. Berarti I masih berlanjut di sini. Karena I kurang dari 2. 1 kurang dari 2. Maka result terupdate. Sama dengan 10. Kemudian I diupdate lagi menjadi 2. 2 dicek lagi. Kondisional. 2 apakah kurang dari 2? Jawabnya false. Keluar lagi di sini. Maka hasil akhirnya tetap 10. Gini ya. Nah ini cara forward. Cara forward. Dan cara yang pertama ini belum menggunakan rekursif. Ini cara biasa. Nah bagaimana kalau menggunakan backward yang ini? Backward itu tujuannya adalah dari 5 itu kemudian fungsi keempat ditambah dengan 5. Yang keempat, fungsi ketiga ditambah dengan 5. Ya. Fungsi kedua sama dengan fungsi ke-1 ditambah 5. Kan begitu dan seterusnya. Jadi ada rekursifnya. Yang ini tanpa rekursif ya. Tanpa rekursif. Karena di sini tidak ada satupun fungsi yang memanggil kata forward. Yang memanggil dia sendiri. Sekarang kalau kita menggunakan rekursif, perhatikan contoh yang sudah saya buat ini. Nah, ini menggunakan rekursif ya. Ini masih nyambung ya. Oh, masih. Saya khawatir putus ya. Kemarin saya ngerangkan banyak, ternyata putus. Jadi ngulang lagi. Sekarang kalau kita menggunakan backward, ini ada fungsi rekursifnya. Perhatikan ya. Karena rumusnya tadi adalah fungsi n-1 ditambah dengan 5. Ini kan. Jadi Tn, ini tadi balik bolpennya. Jadi rumusnya di backward ini, yang ini menggunakan forward ya, biasa ya. Tn sama dengan Tn-1 ditambah 5. Jadi kalau misalkan T10, maka sebenarnya adalah T ke-9 ditambah dengan 5. Ya. Terus fungsi dari T sendiri, ini fungsinya sama. Jadi fungsi ke-10 sama dengan fungsi ke-9
ditambah dengan 5. Nanti fungsi ke-9 berapa? Fungsi ke-8 ditambah dengan 5. Fungsi ke-8 berapa? Fungsi ke-7 ditambah 5. Fungsi ke-6 ditambah 5 dan seterusnya. Maka terjadi rekursif di sini. Kenapa rekursif? Karena fungsi ini adalah sama, hanya argumennya yang berbeda. Bisa mengerti maksudnya? Ini kok kelihatannya anu ya? Bisa Pak, bisa. Bentar ya, bentar. Maksud saya ini numpuk-numpuk, nanti bingung Anda. Nah, ini ya, yang rekursif ya. Rekursif function. Ini hanya contoh ya, nanti pada saat Anda gunakan rumit sekali ini ya. Jadi fungsi yang tadi tambah 5, ketika kita menjalankan fungsi ke-10 sama dengan fungsi ke-9 ditambah dengan 5. Ini paling sederhana contohnya. Nah, karena rumusnya begini, maka pada saat perhitungan kan kita menghitung lagi ini kan. Ya. Nah, begitu fungsi ke-9 dihitung, maka fungsi ke-9 menjadi fungsi ke-8 ditambah 5. Terus turun-turun begini. Fungsi ke-7 tambah 5. Fungsi ke sampai fungsi ke 1 tambah 5. Ya, fungsi ke 1 sama. Nah, proses perhitungan seperti ini sama menggunakan loop. Betul kan? Tetapi kan Anda tidak tahu loopnya ini sampai ke berapa. Sulit kita misalkan. Nanti pada prakteknya akan sulit kita menghitung menggunakan for ya. Tetapi kita menggunakan loop saja dengan batasan sampai dia berhenti. Nah, ini ada batasan dia berhenti atau yang disebut dengan konvergen. Tapi ini berbahaya sekali ya rekursif ini ya. Kenapa? Kalau nanti nggak konvergen, nggak menemukan satu titik berhenti, maka memorinya akan bocor. Jadi ini sangat efektif dibandingkan dengan cara yang tadi yang pertama, ya dalam hal memori. Tetapi kalau kemudian tidak menemukan titik berhenti, dia akan terhitung dulu tanpa berhenti. Jadi looping terus, maka dia program Anda akan mengalami kebocoran, ya. Memorinya akan habis ya. Nah, ini kan perhatikan yang backbone ini. Sekarang saya definisikan nilai akhir 5, nilai awal ini, yang ini. Ini kan konstanta tuh. Ini konstanta. Karena konstanta, maka saya definisikan ini. 6 sama dengan 5. Satu number ya. Number sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat nilai berhentinya. Nilai berhentinya pada saat limit, pada saat n-nya itu adalah 1. Ya. Pada saat n itu 1, berhenti. Kalau dibalik, kalau n itu 1 harusnya berapa? 5. Ya, kalau n itu 1, hasilnya 5, maka saya cegat di sini. If limit itu sama dengan 1, langsung return 5 atau return 5. Selesai. Ya. Buktinya sekarang kita lihat di contoh tes unit. Ini kita buka yang teknik rekursif ya. Ini enggak, ini yang biasa tadi ya. Sekarang ketika 1, maka Anda run, maka hasilnya 5. Ya. Bentar saya coba running yang step by step. Kalau di ini pakai apa? Kok lupa saya ya. Run debug. Kode completion. Next deklarasi. View. Coba ya. Pakai NetBeans gampang ya, tinggal tekan F7. Kalau di IntelliJ ini run step by step, debugging step by step.
Nah ini ya, ternyata sama step over F8 sama F7. Nah ini buat saya Hackintosh ya, agak susah ya. Coba keluar ini, keluarkannya debug ya. Debug. Coba cari debugnya ya. Pandang kode debug. Run debug. Yang kita debug test unit. Ini belum muncul ya. Oh ini debug run debug test. Kok lupa saya. Nah, step over diginikan ya, diginikan recursion example forward, berhenti sini. Kemudian kita run debug test unit. Kejauhan ya. Step over gitu ya. Run debug window. Oke, kok saya lupa ya cara step over kalau pakai IntelliJ. Kalau Nebin udah lain kali aja ya, saya tunjukkan cara ini ya, step by step ya. Anda misalkan menguji program, berhenti di sini, variabelnya berapa. Harusnya di sini, kalau ini kan langsung ya. Nah ini langsung dikompil semua, dijalankan semua. Tapi sebenarnya ada cara untuk melihat setiap perintah ini namanya debug ya. Oke ya, ini karena saya keyboardnya keyboard biasa tapi menggunakan Mac, belum apal ya. F7-nya seperti apa, biasanya saya cari di sini. Kalau udah ketemu, tinggal ditekan seperti tombol tadi ya, di button-button ini. Ini muncul ini harusnya. Nah, nanti muncul ini. Jadi tinggal klik satu baris dijalankan, klik lagi satu baris jalankan. Ya. Nanti Anda coba sendiri ya, coba ya. Sekarang saya lanjutkan ini saja. Programnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang rekursif, kita katakan 4 misalnya gini ya. Saya coba nanti potong di sini saja. Biar ini return init else. Supaya Anda tahu, saya kasih kurung gini ya. Limit ya. Limit min 1. Kita jalankan sekarang. Apa ya? Kok bunyi? Halo? Masih nyambung ini? Masih nyambung, Pak. Kenapa? Ada suara apa ini ya? Sepertinya mic-nya Willy on, Pak. Nggak sengaja ke on. Oh,
Gak bisa dimatikan. Oh, sudah ya. Nah, ini ya. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh proses. Berarti ini limit ketiga rekursif dijalankan, kedua ke satu ya. Ini contohnya. Berarti pada saat program ini dijalankan di backward, Anda akan melihatnya begini, step by step ya. Nah, saya copy dulu yang ini. Kemudian ambil baru untuk analisa ya, karena agak susah ya. Rekursif ini ya, perhatikan. Ketika dijalankan limit sama dengan 5. Limit sama dengan 5. Atau kita ingin mendapatkan nilai dari 5 ini berapa. Masuk pertama ya. Masuk pertama dijalankan, ini limit menjadi 5. Ya, kemudian dicek di sini. Apakah limit kurang dari sama dengan 5? Jawabnya false ya. False pertama. Limit 5 false. False. Maka ini diloncati. Yang dikerjakan adalah else di sini. Ya. Sistem out prindent limit 4, ini 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Nanti kalau dijalankan ya. Ini contoh. Tadi contohnya 4 sih ya. Saya ganti 5. Nah, jadi keluar ini. Saya cetak 4. Maka pada saat limit sama dengan 5, tercetak 4.0. Karena sistem out prindent ini dijalankan ke 4. Kemudian dia mengembalikan return backward. Returnnya berlanjut. Berlanjut ke apa? Memanggil fungsi tersebut. Tetapi sekarang ini menjadi 4. Ya, sama dengan fungsi ini dipanggil lagi, dirinya sendiri dipanggil. Tetapi argumennya menjadi 4. Turun 1. Asalnya 5 ke 4. Kemudian ditambah 6. Apa yang terjadi kalau ini dipanggil? Maka programnya di sini menjadi 4. Ya. 4. Turun lagi dicek di sini. Oh, ternyata masih false. Berlanjut ke sini. Dia akan mencetak di sini 3. Nih. Ya, 3 ini dari mana? Dari proses backward 4 yang dikerjakan. Ya, kemudian return lagi ternyata nggak berhenti, tetapi memanggil fungsi ini lagi menjadi 3. 3 ditambah 6. Karena dia return ya. 3 ini berarti masuk ke sini lagi, manggil dia sendiri lagi. Ya, 3 ini menjadi 3, di sini menjadi false, tetap false, maka di sini menjadi 2. Cetak lagi 2.0 di sini. Kemudian 2.0 tercetak, return lagi, kembali ke sini lagi, manggil. Ya, manggil fungsi dia sendiri lagi. Backward menjadi di sini 1 ya. 1 masih, ini kalau 1 6 langsung keluar ya. 1 0, ini hasil dari 2. Kemudian karena 1 kembali ke sini, 1 sudah ini menjadi true. Karena true return number. Sementara number tadi sudah di-update gitu ya. Bisa dimengerti maksudnya? Ya. Return ini ditambah terus ya. Baru kemudian nilai akhirnya disimpan di sini. Nah, return ini disimpan di sini. Ya. Bisa dimengerti kira-kira prosesnya? Paham ya? Memang agak sulit ya menjelaskannya, tapi yang penting Anda pahami rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Jadi seperti ini hasilnya, 25. Oke, kita coba. Atau ada yang ditanyakan dulu dari sini? Bedaannya. Saya bertanya, Pak. Ya, sebentar.
Baik, saya bertanya yang bagian return backward. Nah, itu kenapa kok ditulis limit gitu, Pak? Limit titik 2 itu apa langsung limit min 1 apa nggak boleh, Pak? Ini keterangan saja ya, ini hilang. Oh, Limit hilang titik ya. dua ini keterangan penjelasan EDE aja ya. Harusnya gini. Jadi Anda perhatikan di sini kalau di EDE. Bukan ditulis limit titik dua, enggak. Ini kan penjelasan. Ini parameter. Kalau di NetBeans nggak muncul. Bisa mengerti maksudnya? Penjelasan Bisa saja. dimengerti, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. karena program kita, ini ya, kenapa kok ini dinamakan limit? Karena di program kita itu, di backward, saya menyebut ini limit. Double limit. Ya, kalau coba saya ganti ya. Misalkan variabelnya saya ganti angka. Ya, ini jadi angka. Nanti maksudnya. Ini adalah argumen, kebetulan kita ngasih nama angka, maka nilai limit ini jadi angka. Paham nggak maksudnya? Kalau ini angka ya ini diganti angka juga kan? Angka. Ya, nanti ini diganti angka juga. Diganti angka. Nah, karena nama variabelnya angka pada saat digunakan ini bukan limit tapi angka. Tapi sebenarnya backward 5 gitu maksudnya. Ini nggak diproses. Bisa mengerti maksudnya ya. Jadi ini hanya apa ya, memudahkan kita programmer bahwa kita itu memberikan parameter namanya limit. Pada saat memasukkan argumen ya bukan limit ya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Terima kasih, Bisa ya? Pak. Jadi bukan kode program ya. Bukan parameter. Kemarin kan saya bilang ya. Pada saat kita membuat program, ini parameter. Ini parameter. Pada saat masuk public static void main, run, ini yang masuk menjadi argumen. Ya, nah, itu bedanya. Oke, yang penting ininya saja. Pahami apa rekursifnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau kita pakai IntelliJ itu enaknya gini. Kita bisa lihat parameternya. Kalau NetBeans nggak bisa ya. NetBeans tuh bisanya kalau pas dibuat. Kalau pas diketik ya. Misalkan misalkan kita nulis gini ya. Recursion titik. Nah, di sini nih keluar. Ya. Pada saat kemudian kita input forward di sini. Nah, keluar gini. Tapi kalau di IntelliJ misalnya sebenarnya kita masuknya 5 gini saja. Jadi sebenarnya argumennya yang kita masukkan hanya 7 gitu ya. Tapi sama dia ditambahi keterangan angka sama dengan 7 supaya kita lihat oh argumen ini sudah terpenuhi gitu ya. Jadi nggak masuk ya. Nggak masuk ini kalau di capture jadi kelihatan ya. Tetapi ini bukan limit titik 2 gitu ya. Baik, kita selesaikan yang Fibonacci tadi. Berarti sudah bisa ya buat Fibonacci? Ya, Fibonacci coba Anda perhatikan. Tadi F Fibonacci kan F5 sama dengan 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, rumusnya berarti Fn sama dengan Fn min 1 kali n sini ya, n ya. 5 kali ini 4 bukan Fibonacci, faktorial. 4 faktorial. Terus kemudian ini diselesaikan lagi jadi berapa? 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial diselesaikan lagi menjadi 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial menjadi 2 kali 1 faktorial. Berhenti. Nah, ini terjadi looping. Ya. Berarti Anda buat kayak ini persis. Ya. Bisa ya? Nih, saya kasih faktorial yang sudah saya buat. Nah, jadi mudah. Rumusnya jadi sederhana gini. Ya. Faktorial satu nilai, Anda boleh kasih integer, boleh double ya. Kalau mau integer gini, hasilnya integer saja ya.
Ya. Jadi rumusnya akan jadi lebih sederhana menggunakan rekursif, tapi analisanya agak mikir dikit ya, analisanya. Satu, yang pertama, kita buat fungsinya. Faktorial. Ya, satu nilai, integer D. Sekarang gini. Nanti ini menghasilkan return. Returnnya integer, berarti begini. Ini deklarasinya, deklarasi fungsinya. Lalu programnya bagaimana? Ini programnya. Langsung kita kasih jika berhenti. Kalau satu, kan otomatis berhenti. Seperti tadi berarti if if programnya D itu kurang dari sama dengan 1. Jika 1, maka hasilnya adalah return 1. Ya, selesai. Return 1. Tapi kalau nggak 1 bagaimana? Kalau nggak 1 berarti kita buat looping. Di sinilah loopnya. Loop rekursifnya. Ya, berarti else ini keterangan ya, hapus saja nanti dikira. Nah ini berarti else ini ya, else jika D itu tidak 1 maka tergantung D-nya ya, maka kita langsung return rumusnya, masukkan D-nya sendiri kali dengan faktorial lagi D min 1. Ambil lagi ya. Ya kelihatan rekursifnya. Faktorial, panggil ya ini, tetapi menjadi D min 1. Jadi mengerti maksudnya? Rumusnya ini? Ya. Nanti pada saat ternyata D-nya tidak 1, ya ini dijalankan terus sampai 1. Ibaratnya kan gitu logikanya ya. Kapan faktorial yang else ini dijalankan sampai tercapai, kan ini kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1 terus sampai tercapai D sama dengan 1. Selama ini true, false ya, maka else yang jalan. Ini yang fungsi logikanya. Kalau ini false, maka loncatnya ke sini. Tetapi kalau ini kemudian true, maka akan menjadi ke sini, langsung keluar. Nah, langsung keluar. Tapi kalau ini sudah tidak lagi looping sampai habis, maka ini juga keluar karena return. Ya, karena return. Bisa mengerti maksudnya ya? Nah ini konsep faktorialnya. Maka kalau misalkan ini kita jalankan, maka jalankan misalkan. Kita tampilkan proses recursion titik faktorial nilai ke 7 misalkan. Maka Anda jalankan, otomatis Anda mendapatkan ini. Kok banyak ya ternyata ya. Tadi yang 5 ya, coba 5. 120 kalau ini. Nah ini. Ya. 5, 120. Ya. Jadi mengerti ini? Ya. Udah capture, yang penting ini Anda kode programnya tahu. Yang lebih penting lagi analisanya, analisa rekursif tadi ya, bahwa faktorial itu adalah fungsi faktorial ke n sama dengan faktorial n min 1 dikali dengan n gitu ya. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya yang kemudian diterapkan di bahasa program menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Kemudian ini hanya masalah kapan berhentinya sesuai dengan data pada saat 1. Maka cara membuat programnya seperti ini. Ada yang ditanyakan tentang kuliah kita rekursif? Ya, silakan Muhammad Ananta. Anda.
Ini kan return berhenti pada di 1 Pak ya. Ulang lagi. Returnnya kan berhenti pada saat nilai 1 Pak ya. Kalau ya. Bilangan bulat negatif Pak, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Nanti Anda kasih ini kalau misalkan D-nya negatif. Ini nggak akan pernah ketemu negatif ya. Karena faktorial negatif itu ada nggak ya? Menurut Anda gimana? Ada nggak? Faktorial kan selalu positif ya. Faktorial negatif number gimana ya? Kalau bisa dihitung ya akhirnya kita buat ini ya. Why it is not possible to have negative factorial? Jawabnya explanation one of the main practical usage of factorial is to give you the number of way to permute objects. You cannot permute main dua objek because you cannot have less than 0. Nah ini ya. Jadi sepertinya nggak ada ya faktorial negatif. Ini ya. Why do factorial not exist for negative number? Nah, jadi kalau negatif ya langsung pasti salah ininya ya, salah Anda membuat program ya. Coba ya, kalau misalnya kita uji aja ya, coba saja. Ini kasih negatif. Jadinya apa? Jadinya tetap 1 ya. Karena apa? Ya, tapi betul apa enggak ya nilainya negatif 1? Karena ini kan kurang dari 1, hasilnya 1. Tapi gimana cara ngitungnya? Faktorial is apa benar ini kalau faktorial negatif itu hasilnya 0? Kalau faktorial negatif 0, Anda tambahan di sini. If negatif ya di bawah sini. Nah, return 0. Jadi Anda tinggal tambah kalau ini betul ya. Kalau misalnya fungsi ini betul bahwa factorial of negative real number a complex number at negative integer, the imaginary part of the complex factorial is 0. Jadi kalau misalkan Anda gunakan analisa ini, maka hasilnya 0. Di dalam bahasa program Anda tinggal ubah di sini. Ya. Ini lagi. Oh ya. Siapa Mas? Mas turun simpan dicuci ya. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata angka itu kurang dari 1, kemudian Anda cek lagi di sini. If angka kurang dari 0, nah ini Anda tulis return 0. Gitu ya. Boleh ya, Anda tambahin lagi di situ ya. Oh, yang ini. Faktorial ya. Ya, saya tinggal nambah ini. Jika ini betul ya. Jika ini betul ya. Ya. Yang penting Anda sebenarnya gini. Membuat bahasa program itu harus disesuaikan dengan perhitungan. Kalau prosesnya ini 0, diadakan 0, kemudian hasilnya di sini ternyata pada saat kita uji coba, itu hasilnya ternyata 1,
ya pada saat D sama dengan min 1 atau misalkan min 10 begini. Yang mana ini kok rubah? Saya salah ya. Yang ini ya. Min 5 hasilnya 1 ternyata ya. Kalau misalkan F min 5 ini hasilnya harus 0, ini hitung ya, hitung manual ya. Hitung manual. Ternyata di program, hitung program F min 5 itu sama dengan 1, maka coba siapa yang tahu ini, kondisi ini namanya apa? Kondisi ini namanya apa? Jika diharapkan nilainya 0, tetapi di dalam program hasilnya 1. Ada yang tahu kondisi namanya? Kondisi namanya? Error bukan? Error bukan? Kan ada kondisi ya, program itu jadi error. Kalau ini disebut bukan error, tapi disebut dengan bug. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, paham ya. Kalau kondisi misalkan diharapkan tuh hasilnya 0, tapi ternyata di program 1, maka Anda boleh nyebut ini bug. Maka terus kemudian prosesnya adalah debug. Debug ini adalah proses di dalam bahasa program mencari penyebabnya. Apa yang menyebabkan di kode program yang harusnya keluar 0, ternyata hasilnya 1. Ya. Kemudian diperbaiki. Jadi debug itu adalah memperbaiki kode program ini supaya hasilnya sesuai. Jadi bukan error. Beda ya. Bedakan antara debug dengan error. Kalau error itu keluar perintah salah. Ya, perintah ini tidak dikerjakan ya. Keluar error karena apa, misalnya filenya tidak ditemukan. Kemudian nilainya ini tidak diinisialisasi, itu error. Kalau debug, kalau bug itu adalah proses yang tidak sesuai dengan keinginan, tetapi bukan error. Maka Anda menyebutkan bug. Ya. Oh, ada bugnya gitu. Tapi kalau kemudian keluar perintah error, bukan bug itu ya. Bukan bug. Jadi bug itu sesuatu yang tidak terduga. Kita sudah menghitung, sudah dijalankan, diproduksi, dipakai klien, terus klien menemukan ini harusnya 0, bukan harusnya 0, bukan 1 kalau negatif. Ya, maka Anda kemudian nyebut ini ada bug. Nah, tapi ini diuji dulu ya, apa betul? Kalau ini betul berarti Anda rubah di sini. Supaya pada saat 0 dikasih if saja. If D kurang dari 0, maka return sama dengan 0. Gitu ya. Else return 1, else lagi gitu ya. Jadi kan jadi 3 bertingkat ya. Jadi bertingkat. Maka Anda akan memenuhi ini. Sementara kalau tidak negatif berarti nggak ada masalah gitu ya. Bisa dimengerti? Ya. Ini kondisi bug ya. Ini kondisi bug. Bug itu ada penanganan khusus ya. Kalau saya ngajar di Oracle, proses bug ini diajarkan satu pertemuan sendiri sampai ke tekniknya ya, di Oracle tapi itu ya. Jadi kebetulan kan saya kemarin ngajar Oracle, ini masuk satu bahasan tersendiri bagaimana saya demokan juga cara menemukan bug. Ya, menemukan bug bisa diuji coba kalau nggak pakai tool debug yang tadi yang saya tunjukkan, Anda bisa pakai komen. Jadi Anda bisa tambahkan komentar di situ ya. Misalkan di komentar itu Anda uji. Ya sudah, pertama saya uji inputnya. Saya uji inputnya, Anda bisa tambahkan di sini ya. Faktorial D. D kurang dari 1. Misalkan Anda tambahkan di sini. If D kurang dari 0. Ya, kemudian Anda tulis sort bilangan negatif. Pertama gini. Bila Anda jalankan, maka Anda akan tahu, oh ini bilangan negatif gitu ya. Nah, berarti nanti di baris ke inilah kode programnya. Ya, ketika kemudian dijalankan, ini kalau nggak pakai debug ya, kalau nggak pakai debug, oh bilangannya negatif, udah ketemu ya.
ketemu bahwa ini ada di baris ke mana faktorial? Baris ke-23. Catat dulu. Berarti kita mendeteksi bilangan itu negatif ada di baris 3. Ya. Kemudian returnnya 1. Misalkan gitu ya. Nah, ini dikasih if lagi di sini. Returnnya harusnya berapa? 0. Misalkan begini. Nah, return 0. Berarti betul Anda jalankan lagi. Ya. Anda jalankan lagi. Run lagi. Ini hasilnya sudah betul. Bilangan negatif hasilnya 0. Kemudian Anda coba lagi. Bagaimana kalau kembalikan? Bagaimana kalau kemudian positif? 5. Ya. Pasti akan rusak ya. Jadi 0. Nah, ini Anda cari lagi. Loh, kenapa ini salah? Nah, itu proses debug namanya. Ya. Berarti Anda itu sudah betul, yang negatif sudah betul, tetapi yang positif jadi bermasalah. Anda cari lagi di sini. Ya. Berarti ini harus dipertahankan satu. Yang ini dikasih else lagi kan gitu ya. Else misalnya gini. Nah, coba ya, jalankan lagi. Mesti returnnya hilang ya. Ini di return dulu ini. 0. Ya. Dan else, nah ini perlu Anda kurung lagi. Else. Oh, jadi kacau ini. Else if lagi 2 kali ini berarti 1 2 1 2. Nah, ini Anda blok dulu ya. Yang ini Anda blok. Oh, ini titik koma. Else without if. If-nya ini kan sebenarnya. Oh, ini 2 ya. Ini 2 perintah. Maka Anda harus jadikan ini tuh ditutup. Ya. Nah, begini. Ini masih kacau ya. Tapi kemudian Anda coba jalankan. Betul enggak gitu ya. Fun. Betul ya. Sekarang kita coba kembalikan lagi ke min 5. Apakah hasilnya 0? 0 ya. Sekarang berarti Anda tinggal hapus bilangan ini. Nah, ya jalankan lagi. Nah, sudah 0. Ya. Kemudian kalau diuji coba dengan 1. Ini 1 bagaimana? Run lagi. Hasilnya 1 betul. Min 10. Hasilnya 0 betul. Kemudian positif. Hasilnya 120 betul, nggak ada masalah. Nah, itu proses namanya proses debug ya. Kita nggak menggunakan IDE, tapi menggunakan komentar ya. Jadi komentar di situ ya, cara proses debugnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Yang semakin Anda banyak bertanya, semakin banyak ya. Ya, ini alhamdulillah kelompok Anda ini meskipun nggak ada di materi proses debug, kebetulan Anda bertanya kalau negatif bagaimana, dan ternyata kita explore hasil negatif menurut ini Springer Push, ini kelihatannya valid ya. Nah, validnya di sini. Ya, ini kan perhitungannya sudah menunjukkan bahwa kalau faktorial untuk bilangan negatif hasilnya 0 ya. Jika kita memenuhi ini. Nah, proses debug ini di kelas ini kalau kebetulan Anda tanyakan, jadi Anda tahu prosesnya debug. Yang paling sederhana menggunakan komentari. Jadi Anda komentar gitu. Kasih perintah-perintah yang kemudian kita bisa melakukan analisa. Jadi analisa debug itu terjadi kesalahan perhitungan dan Anda perbaiki perhitungannya sampai sesuai dengan kebutuhan, tetapi Anda juga harus melakukan cross check terhadap perhitungan yang lain. Seperti tadi nilai positif ya. Karena tadi sudah memenuhi bilangan negatif 0, tetapi ternyata dikembalikan lagi fungsi semula menjadi error, menjadi nggak sama lagi, maka Anda harus perbaiki juga sehingga memenuhi kesemuanya.
Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Nah, sekarang Anda latihan menggunakan bilangan Fibonacci. Boleh ya, cari bilangan Fibonacci. Latihan ya. Proses rekursif dengan Fibonacci. Buat proses program ya, program rekursif untuk Fibonacci. Lakukan analisa. Jadi tetap analisa ya. Analisa sehingga Anda menemukan formula rekursifnya. Jadi formula rekursif kayak ini ya. Shift. Nah, kemudian simulasi dengan angka tertentu ya untuk uji, kemudian Anda buat fungsinya, metode. Ini buat latihan ya. Minggu depan kita koreksi ya. Baik, sepertinya kuliah cukup ya. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.